Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia. Hari ini kami akan menghadirkan informasi tentang proyek rahasia Pegasus. Mungkin sebagian besar pemirsa pernah menyaksikan film yang diadaptasi dari komik Marvel. Jika Anda mencermati dengan seksama, pasti akan mengetahui dalam serangkaian film The Avengers ini kerap menyinggung tentang sebuah proyek rahasia pemerintah, yakni proyek Pegasus. Proyek ini meneliti tentang perjalanan waktu. Serial film The Avengers ini ditayangkan di layar lebar pada tahun 2012 silam. Awalnya dianggap ini tak lebih dari sebuah film fiksi ilmiah, tetapi sekarang ada yang mengatakan bahwa proyek Pegasus itu nyata dan penelitiannya telah sukses. Terlebih lagi mereka yang membeberkan proyek itu bukanlah orang-orang sembarangan. Menurut pernyataan orang-orang ini, proyek tersebut bahkan melibatkan fisikawan yang telah tiada, Nikola Tesla 1856 hingga 1943, dan bahkan juga melibatkan mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan Barack Obama. Rahasia apa sebenarnya dalam proyek ini dan manfaat apa yang ingin mereka inginkan dari proyek misterius ini? Mari kita bahas sejenak tentang proyek Pegasus misterius ini. Whistleblower atau pelapor peristiwa. Pada Agustus 2002, National Geographic Society atau Yayasan National Geographic menerima makalah berjudul Keberadaan Kehidupan Luar Bumi di Mars. Makalah tersebut menyebutkan bahwa sejak awal ada makhluk alien di Mars, bahkan Amerika Serikat menggunakan teleportasi untuk mengirim manusia ke Mars. Adapun sebab kenapa whistleblower atau pelapor peristiwa bisa mengetahuinya, karena dialah yang dikirim ke Mars ketika itu. Dan yang paling menakjubkan adalah, penulis makalah ini memiliki latar belakang yang tidak biasa. Dia pernah menjadi kandidat pada pemilihan Presiden 2020, Andrew Basiago whistleblower. Selain mencalonkan diri sebagai presiden, Andrew Basiago juga seorang pengacara terkenal di Vancouver, Kanada. Andrew yang lahir pada tahun 1961 adalah seorang siswa yang berbakat. Di usianya yang masih muda, dia lulus dengan nilai yang cemerlang di Departemen Hukum Universitas Cambridge, Inggris. Setelah itu, Andrew Basiago melanjutkan studinya di Universitas Los Angeles, bidang sejarah dan filsafat serta 5 gelar akademik lainnya. Dia diam-diam direkrut untuk berpartisipasi dalam eksperimen itu ketika baru berusia 9 tahun. Pada awalnya, sebanyak 140 anak diikutsertakan dalam proyek eksperimen, namun pada akhirnya hanya 14 anak yang diterima dalam proyek inti. Andrew Basiago adalah salah satunya. Menembus ruang dan waktu atau perjalanan waktu. Setelah berbagai sesi pelatihan pada tahun 1972, misi pertama Andrew Basiago dimulai di East Hanover, New Jersey. Misi pertamanya adalah kembali ke Gettysburg, negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. 109 tahun yang lalu, pada hari yang sama, Presiden terkemuka Amerika Serikat Abraham Lincoln kembali ke Gettysburg dan tugas mereka adalah menyerahkan surat ini kepada Presiden Lincoln. Pada jadwal hari itu, dia tiba di sebuah ruangan besar. Ada sebuah mesin yang sangat besar di tengah ruangan itu. Saat diaktifkan akan muncul seberkas kilauan cahaya seperti radiasi pengeonan. Mereka menyebut zat ini energi radiasi yang memiliki karakteristik waktu lengkung. Ketika energi radiasi ini muncul, mereka harus bergerak maju dan citra ruang waktu semula secara bertahap akan memudar. Akan ada cahaya terang misterius di sekitarnya yang terus berputar. Karena saat itu adalah pertama kalinya Andrew melakukan perjalanan waktu, tiba-tiba salah satu sepatunya terlepas saat menembus ruang dan waktu saking gugupnya. Dan ketika dia akan mengambil sepatunya, citra sepatu itu tiba-tiba lenyap. Andrew Basiago terpaksa terus berjalan dengan satu kaki telanjang. Tak lama kemudian cahaya terang di sekelilingnya berangsur-angsur menghilang. Tiba-tiba saja dia telah sampai di Gettysburg di tahun 1863, negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Saat tiba di Gettysburg, seorang pria asing tiba-tiba memanggilnya. Pria itu mengaku bernama John Lawrence Brown.
1793 hingga 1872, dan dia ada di sini untuk membantunya. Kemudian John Lowersburn segera membawa Andrew Basiago ke toko sepatu dan membeli sepasang sepatu dewasa. Setelah itu keduanya bergegas ke tempat pidato Presiden Lincoln. Ketika mereka tiba di lokasi, banyak orang yang memandangnya dengan tatapan aneh. Selain karena Andrew memakai sepasang sepatu orang dewasa, juga karena dia memakai pakaian dari tahun 1970-an, dan saat itu ada seorang fotografer mengambil fotonya. Kita bisa melihat dari foto Presiden Lincoln berada di belakang Andrew Basiago, dan foto ini adalah bukti perjalanan ruang waktu Andrew Basiago. Tidak lama setelah foto itu diambil, Andrew Basiago menemui Presiden Lincoln dan berhasil menyerahkan surat tersebut. Pada saat ini, di mana karena waktu yang ditetapkan sebelum perjalanan waktu telah tiba, Andrew tiba-tiba dikirim kembali ke New Jersey tahun 1972. Selain perjalanan waktu ini, Andrew Basiago juga melakukan teleportasi kembali ke Ford Theater di malam ketika Lincoln dibunuh. Dia bilang dia tidak tahu mengapa orang-orang yang bertanggung jawab atas proyek Pegasus menginginkan dia bisa kembali ke saat Lincoln dibunuh untuk melihat siapa sebenarnya orang yang membunuh Lincoln. Ini sungguh aneh, katanya. Hal ini mau tak mau membuat orang bertanya-tanya, apakah Lincoln bukan dibunuh oleh John Wilkes Booth, tersangka yang dikenal sebagai pembunuh Abraham Lincoln di Ford Theater, Washington DC pada 14 April 1865. Sayangnya mereka masih tidak dapat melihat siapa sebenarnya yang membunuh Presiden Lincoln. Meskipun telah mencoba sebanyak 6 kali, mereka tidak dapat mencapai tempat kejadian ketika Lincoln dibunuh. Namun dia yakin dia mendengar suara tembakan dan juga melihat orang-orang di Ford Theater berlari keluar di teater sambil berteriak histeris. Kolonisasi Mars. Selain perjalanan waktu, Andrew Basiago yang berusia 19 tahun pada tahun 1981 saat itu juga ikut serta dalam proyek teleportasi eksperimental lainnya yang dilakukan oleh Central Intelligence Agency CIA, Badan Intelijen Amerika Serikat. Tujuan dari proyek tersebut adalah untuk mengeksplorasi Mars dan memastikan apakah ada kehidupan di Mars. Dalam percobaan kali ini, Andrew Basiago dibawa ke situs teleportasi ruang waktu rahasia CIA di California. Di laboratorium ini ada sebuah ruangan yang sangat kecil yang mereka sebut jam room. Ruang itu sangat kecil sehingga hanya bisa menampungnya sendiri, dan ada sesuatu yang sekilas terlihat seperti prisma di sekelilingnya. Ketika mesin mulai beroperasi, dia akan merasakan energi aneh di tubuhnya, kemudian mulai berputar, dan tak lama kemudian ruang di sekitarnya pun lenyap seketika dan dia telah tiba di Mars. Dia mengatakan bahwa Mars sebenarnya adalah tempat di mana manusia dapat hidup. Andrew Basiago juga melihat banyak tumbuhan dan hewan yang berbeda di sana, dan yang paling membuatnya terkesan adalah dia melihat Pterosaurus atau kadal bersayap yang sudah punah di bumi. Selain hewan dan tumbuhan luar angkasa yang menakjubkan ini, juga ada sebuah peradaban cerdas lain di Mars. Amerika Serikat kemudian berhasil mendirikan koloni di Mars dengan bantuan peradaban alien ini. Peradaban ini mungkin adalah orang Mars yang disebutkan oleh Omnek Onyx wanita dari Venus. Alasan mengapa Amerika Serikat mendirikan koloni di Mars adalah karena merasa suatu saat bumi akan kehabisan sumber daya atau kehancuran yang disebabkan oleh krisis lain. Karena itu mereka menyiapkan terlebih dahulu untuk keadaan darurat. Selain Andrew yang menembus waktu ke Mars, juga ada mantan Presiden Barack Obama dan Bill Clinton. Saat bertemu dengan Obama, ternyata yang namanya Obama itu bukanlah Obama, melainkan Barry Soetoro. Anehnya ternyata Obama memang benar pernah berganti nama. Nama Obama yang sebenarnya adalah Barry Soetoro sebelum berganti nama. Dan yang lebih mencengangkan lagi, orang-orang yang menyampaikan kabar tersebut juga mengatakan bahwa Obama bukan warga negara Amerika Serikat, melainkan warga negara Indonesia saat lahir. Menurut Konstitusi Amerika Serikat, Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat haruslah warga negara Amerika saat lahir. Jadi jika Obama bukan warga negara Amerika Serikat saat lahir,
maka dia tidak memenuhi syarat untuk menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Orang-orang yang membeberkan informasi ini terus mengumpulkan banyak bukti untuk mendukung klaim ini. Tentu saja Obama dan timnya juga berusaha sekuat tenaga untuk melindungi status Obama dan mengklaim bahwa pernyataan tersebut adalah klaim yang tidak berdasar. Yang menarik, Andrew Basiago juga mengatakan bahwa saat bertemu Obama, dia pernah berdebat karena pandangan politik tertentu. Ketika mereka mengakhiri debat, tokoh lain yang terlibat dalam proyek tersebut segera mewanti-wanti Andrew Basiago agar sebaiknya bersikap baik pada Barry Soetoro, sekarang Barack Obama, karena dia adalah Presiden Amerika Serikat di masa mendatang. Belakangan dia baru tahu bahwa semua yang terlibat dalam proyek itu akan memainkan peran penting dalam sistem politik masa depan. Ini sungguh luar biasa. Berdasarkan teori konspirasi ini, Amerika Serikat tampaknya telah membina presiden masa depan sejak masa kanak-kanak. Mereka yang mendukung teori konspirasi ini mengatakan bahwa alasan Amerika Serikat berbuat seperti itu karena Lincoln dan Kennedy tidak mau bekerja sama dan patuh, sehingga mereka membina pemimpin yang patuh sejak kecil. Nah, sampai di sini kalian pasti bertanya-tanya, jika memang benar seperti yang diungkapkan Andrew Basiago, lalu bagaimana tiba-tiba Amerika Serikat memiliki kemampuan melakukan perjalanan waktu? Dan ini benar-benar hebat, karena menurut Andrew Basiago, proyek Pegasus tampaknya dapat dihubungkan dengan semua teori konspirasi yang telah lama beredar. Nikola Tesla. Semua ini berawal pada tahun 1943 ketika militer Amerika Serikat melakukan eksperimen mendebarkan di sebuah dermaga di Philadelphia. Hal yang paling mengejutkan terkait eksperimen ini adalah militer Amerika Serikat tidak hanya dapat secara singkat menyembunyikan kapal perang besar, tetapi juga memindahkannya ke pangkalan Norfolk yang berjarak 600 km jauhnya. Meskipun proyek ini telah membuat terobosan yang sangat luar biasa pada saat itu, namun juga menyebabkan banyak kejadian mengerikan. Setelah percobaan selesai, para ilmuwan menemukan bahwa hampir semua orang yang berpartisipasi dalam proyek percobaan tersebut terluka parah. Bahkan ada yang menderita gangguan mental yang serius. Terkait eksperimen Philadelphia selalu ada rumor yang mengatakan bahwa selain Einstein yang terlibat dalam percobaan itu, ilmuwan hebat lainnya Nikola Tesla juga ikut berpartisipasi, dan Tesla bahkan berperan penting dalam percobaan ini karena mesin yang digunakan dalam eksperimen itu adalah ciptaannya. 1 tahun sebelum dimulainya eksperimen Philadelphia pada tahun 1942, Tesla berhasil mengembangkan mesin penggerak instan. Di saat Tesla begitu bersemangat, alien tiba-tiba memberitahu Tesla tentang radiasi elektromagnetik dan efek tampilan yang dihasilkan oleh eksperimen itu akan membahayakan manusia, bahkan akan menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya jika serius. Setelah mengetahui konsekuensi yang mengerikan itu, Tesla kemudian memutuskan untuk menghancurkan mesin buatannya dan meninggal tahun berikutnya. Pada tahun 1901, Tesla pernah menerbitkan sebuah artikel di mana dia secara pribadi mengkonfirmasi bahwa dia telah menerima sinyal dari alien. Jadi alien pernah memperingatkan Tesla seperti yang dikatakan Andrew itu, besar kemungkinan memang benar adanya. Nah, kita kembali ke sesaat setelah kematian Tesla. Militer Amerika Serikat yang tidak menyerah kemudian menyita bagian dari penelitian Tesla dan menghubungi Einstein untuk melanjutkan percobaan penelitian tersebut. Oleh karena itu, muncullah eksperimen Philadelphia. Namun yang tak terduga adalah banyak terjadi hal-hal yang mengerikan setelah percobaan, sehingga militer Amerika Serikat terpaksa menghentikan eksperimen tersebut. Tetapi pada kenyataannya militer Amerika Serikat tidak benar-benar menghentikan penelitian eksperimen, tapi justru meningkatkan proyek tersebut ke tingkat rahasia. Setelah eksperimen Philadelphia, militer Amerika Serikat meluncurkan proyek Phoenix, yaitu pendahulu dari proyek Montauk yang terkenal itu. Demikian juga dengan proyek Pegasus yang juga didirikan semasa periode ini. Setelah eksperimen berkelanjutan, militer Amerika Serikat menemukan masalah, yakni tidak peduli bagaimana mereka menyesuaikan eksperimen. Semua orang yang terlibat dalam eksperimen akan mengalami tingkat gangguan mental tertentu,
atau dengan kata lain mereka akan kehilangan kewarasan dan gangguan mental setelah percobaan. Tetapi anak-anak di bawah usia 10 tahun tidak akan mengalami masalah itu. Bahkan dengan sedikit pelatihan, anak-anak ini dapat terus berpartisipasi dalam proyek tersebut meskipun mereka sudah dewasa. Oleh karena itulah proyek Pegasus ketika itu selalu menggunakan anak-anak di bawah usia 10 tahun. Baiklah, sampai di sini mungkin banyak dari kalian yang merasa heran. Lagi pula apa yang dibeberkan Andrew Basiago penuh dengan alur cerita fiksi ilmiah seperti film. Anehnya selain foto-foto yang diambil secara tidak sengaja selama perjalanan waktu, banyak orang yang ikut serta dalam proyek Pegasus kala itu juga mengonfirmasi bahwa apa yang dikatakan Andrew Basiago memang benar. Salah satunya ternyata adalah buyut perempuan mantan Presiden Amerika Serikat almarhum Dwight D. Eisenhower. Tak lama setelah Andrew Basiago mengungkapkan informasi itu, di mana ketika orang-orang menganggapnya sebagai lelucon, Laura Magdalene Eisenhower, buyut mantan Presiden Amerika Serikat almarhum Dwight D. Eisenhower, ternyata mendukung pernyataan Andrew Basiago. Menurut Laura, pada tahun 2006, seorang pria misterius berkata kepadanya bahwa dia berasal dari organisasi yang sangat misterius. Dia mengatakan bahwa dia dari Freemasonry, yakni sebuah organisasi persaudaraan yang asal-usulnya tidak jelas antara akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17, sebuah organisasi yang lebih misterius. Karena Laura memiliki darah almarhum Presiden Eisenhower, orang-orang ini berharap Laura pergi ke Mars dan memimpin manusia yang sudah ada di Mars. Laura menyebut orang ini sebagai Agen X dan tertawa keras sebelum Agen X selesai berbicara. Mungkin ini lelucon paling lucu yang pernah saya dengar, katanya. Di saat Laura terus tertawa, Agen X itu tiba-tiba mengatakan banyak hal tentang apa yang pernah terjadi pada Laura ketika dia masih kecil. Sontak Laura berhenti tertawa, karena apa yang diceritakan oleh Agen X itu sebagian besar merupakan hal-hal yang hanya diketahui oleh Laura dan orang tuanya sendiri. Agen X mengatakan bahwa mereka telah memantau Laura sejak dia masih kecil, jadi mereka tahu semua itu tentang Laura. Saat itu, Laura merasa heran, karena menurutnya mungkinkah sampai sedemikian rupanya hanya untuk memantau seseorang? Karena beberapa hal terjadi pada saat hanya Laura seorang diri, kecil kemungkinan orang kedua akan mengetahuinya. Karena masalahnya terlalu aneh, Laura langsung menolak Agen X. Belakangan setelah Andrew Basiago mengungkapkannya, Laura baru sadar bahwa mereka mungkin menggunakan mesin waktu untuk mengetahui apa yang terjadi padanya. Dan karena kejadian ini, Laura baru mengetahui bahwa proyek Mars yang disebutkan oleh Andrew Basiago itu mungkin memang benar adanya. Laura juga pernah secara terbuka mengungkapkan keyakinannya bahwa sebelum Presiden Eisenhower, Amerika Serikat telah menandatangani kontrak rahasia dengan alien secara pribadi. Sekarang sebuah organisasi rahasia telah lahir di dunia manusia, dan kekuasaan, kekuatan, serta hal-hal yang dapat dilakukan organisasi rahasia ini telah melampaui semua yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Mereka menciptakan mesin waktu untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki apapun yang dapat merugikan organisasi ini. Dalam proses mengoreksi sejarah, sebagian orang akan mengetahui sejarah yang tidak direvisi, sehingga muncullah apa yang disebut dengan efek Mandela. Meski tidak sedikit orang yang tidak percaya dengan Andrew Basiago, namun para pendukungnya mengatakan bahwa Andrew Basiago yang sudah memiliki status sosial dan ekonomi tertentu sebelum mengungkapkannya, benar-benar tidak perlu ambil risiko dicaci maki untuk mengungkapkannya secara terbuka. Terlebih lagi, buyut Eisenhower juga maju untuk mendukungnya, sehingga beberapa orang berpikir bahwa proyek Pegasus yang disebutkan oleh Andrew Basiago itu sangat mungkin memang benar. Intinya menurut Andrew Basiago, dia melakukan perjalanan ke masa depan dan melihatnya menjadi Presiden Amerika Serikat di masa depan. Saat itu dia masih merasa semua itu konyol, karena dia sama sekali tidak pernah berniat menjadi Presiden Amerika Serikat. Sampai dia memutuskan untuk membongkar proyek Pegasus, rumahnya tiba-tiba digeledah oleh Biro Investigasi Federal Amerika Serikat FBI. Andrew Basiago bahkan menerima ancaman pembunuhan dari waktu ke waktu, jadi dia mengambil keputusan dan bertekad membentuk gerakan kebenaran
untuk mendorong pemerintah mengumumkan kebenaran secepatnya dan sekaligus mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat, karena dia yakin dapat melindungi nyawanya hanya dengan menempatkan dirinya di bawah sinar matahari, sebuah kiasan sebagai orang nomor 1 Amerika Serikat presiden. Selain itu, Andrew Basiago juga mengatakan bahwa sebelum tahun 2030, Amerika Serikat akan merevisi batasan usia calon presiden dari usia 35 tahun sekarang menjadi 20-an sudah dapat mencalonkan diri dalam pemilu presiden. Jadi pada 2028 mendatang, Amerika Serikat akan memiliki presiden wanita pertama dan dia masih sangat muda sekitar 20-an usianya. Selanjutnya, sebaiknya kita nantikan saja untuk melihat apakah yang dikatakan Andrew Basiago itu akan menjadi kenyataan. Sampai di sini ulasan kami, Mata Ketiga membawa Anda untuk memandang dunia. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.